Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat, dan juga terus diberikan kebahagiaan untuk kita semua. Kali ini aku bukan upload tentang perjalanan ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari, tapi aku mau bikin cerita tentang perjalanan kita ke Bandung, jalan-jalan ketemu dengan teman lama, dan juga dengan anak, dengan Pak Su. Nah ini kita di rest area karena aku janjian sama teman aku di sini. Sekalian juga kita beli cemilan buat di mobil. Jadi kita berangkat pagi dan itu masuk tol itu sekitar jam 5.30. Dan ini kita jajan di KM 88 karena kita tadi juga belum sarapan. Jadi aku tadi lewat tol yang dekat kota wisata dan ternyata ini tuh lancar banget. Kita jajan di Lawson, ya kalau ke Lawson tuh kayak semua pengen dibeli ya, karena kayak berasa enak gitu makanannya, karena ini juga makanan Korea. Setelah kita jajan, kita makan di mobil sambil Pak Su nyetir dan kita OTW Bandung. Tadi kita beli nasi, terus ada sandwich. Nah ini aku suapin Pak Su karena Pak Su menghemat waktu supaya nggak makan di rest area. Biar kita bikin romantis gitu kan. Dan kita nggak terasa ini kita udah sampai di Bandung. Kita mau mengawali perjalanan kita di Bandung itu dengan sarapan. Kita sarapan di Wale, ini tuh namanya Warung Lela. Lokasinya di Jalan Kupa Cibadung. Jadi ini tuh aku jalan-jalan bareng sama teman aku dulu waktu aku kerja. Ya sekitar berapa belas tahun yang lalu, tapi alhamdulillah kita masih keep kontak dan terkadang kalau kita sama-sama punya waktu yang sama-sama luang gitu, kita suka jalan-jalan juga. Nasi Wale ini adalah salah satu rekomendasi dari bos aku dulu. Jadi di sini tuh menjual mie ayam ya. Mie ayamnya tuh seperti mie ayam Bangka dan ini tuh yang utamanya adalah si pisang goreng. Menurut aku ini enak banget pisang gorengnya. Jadi dia pisang yang besar gitu ya, terus digoreng. Nah, dikasih topping keju parut sama gula aren. Dan dari pisangnya sendiri dia tuh juga udah manis dan lembut gitu. Nah kalau ini mie ayamnya, jadi mie ayamnya itu punya topping yang bermacam-macam. Ada yang mie ayam kayak biasa lah ya, ada ayam rica, nih dia nih ayam rica. Dan udah kelihatan ya itu agak-agak merah tuh. Dan ini punya Pak Su, kata Pak Su ini tuh enak. Jadi mungkin kalau kalian kesini cobain mie ayam rica. Kalau aku karena ini lagi posisinya jalan-jalan supaya aku tidak melilit di jalan pagi-pagi, jadi aku pesannya yang mie original aja. Ini mie-nya enak, teksturnya enak dan juga ayamnya itu gurih ya. Tipe-tipe mie ayam Bangka, tapi agak beda nih tekstur mie-nya. Di sini lebih kenyal dan enak sih. Dan kelembutan mie-nya ini adalah mungkin salah satu ciri khas mie ayam yang ada di Wale. Oke, setelah kita sarapan bareng-bareng, sekarang saatnya kita mau main. Jadi perjalanan menuju ke sana itu lokasinya tuh enak banget. Jadi lewatin pegunungan, adem. Senangnya tuh kalau lagi liburan itu ya melihat pemandangan-pemandangan seperti ini bikin kita tuh nyaman, fresh. Nah ini kita udah sampai di arena liburan kita. Udah pada tahu belum ini nama tempatnya? Nah ini adalah Noah Park. Ini posisinya di hari Sabtu sekitar jam 8.30. Jadi dia tuh lumayan rame tapi nggak rame-rame banget. Dan dengan cuaca yang adem ya, lumayan adem lah meskipun terik-terik gitu, tapi masih ada angin semilir-semilir. Jadi di sini tuh banyak banget game yang bisa kita naikin. Nah ini wahananya, per satu wahana itu memiliki harga tarif masing-masing. Ini Pak Su lagi ngantri, rencananya mau naik Flying Fox sama Luge. Flying Fox karena aku nggak berani, jadi ini yang mau naik cuman Pak Su sama juga kakak. Lihat aja tuh ya, dia tuh panjang dan kalau dulu aku tuh paling seneng banget naik wahana-wahana yang challenging begini. Wahana-wahana yang menguras adrenalin gitu ya. Cuman sekarang semenjak aku udah punya anak satu, terus punya anak dua, dan sekarang udah usia juga kepala 4, aku tuh kayak jadi nervous ya, kayak jadi turun gitu keinginannya, keberaniannya. Ya udah nggak apa-apa, jadi aku sama Ade nggak ikutan dan kita tim nungguin aja yang lagi Flying Fox.
Di sini juga ada kafetarianya dan ini lumayan terbuka, open space dan banyak juga tempatnya. Nah ini teman aku satu lagi udah datang. Nah dia ini adalah dulu satu tim sama aku pas kerja. Jadi aku kangen banget dan happy bisa ketemu dia lagi. Lanjut habis ini kita mau naik luge. Nah luge itu kayak gini. Jadi dia itu kayak go-kart ya. Tapi bedanya adalah kalau luge ini dia itu nggak pakai mesin, jadi dia cuman tempatnya tuh turunan dan dia cuma ada rem aja. Jadi kalau naik luge ini harus hati-hati dan harus lihat depan, dan kalau turunan tajam itu jangan ngebut. Aku tuh dari tadi nungguin Pak Su kok nggak turun-turun. Ternyata di sini tuh Pak Su sempet jatuh dan lumayan sakit. Kasihan deh Pak Su. Tapi mungkin karena jatuhnya baru gitu ya, tetap aja Pak Su pengen keliling-keliling di Noah Park ini. Akhirnya kita nganterin anak-anak buat main bola. Nah bolanya itu lucu ya. Jadi main bola di dalam bola, gimana coba tuh? Permainan ini bisa juga dipakai untuk dewasa. Ini tuh udah lumayan mau menuju siang, jadi lumayan udah gerah. Nah kebayang kalau kita pakai baju bola ini ya makin gerah sih ya kan. Cukuplah anak-anak aja yang main, nah kita orang tuanya itu jadi supporter, nonton keseruan mereka. Alhamdulillah kita itu punya anak-anak yang hampir sepantaran, jadi SD, SMP. Nah jadi mereka tuh bisa main bareng. Dulu ketemu waktu masih sama-sama kecil, masih di playgroup apa TK gitu ya. Nah sekarang baru ketemu lagi nih, udah sekian tahun lamanya. Tapi ya namanya anak-anak, kalau ada mainan mereka itu bisa jadi berbaur, bisa jadi saling kenal. Oke, jadi kita cuma naik itu aja karena kita memang di sini rencananya nggak terlalu lama. Sebenarnya kalau mau explore di sini tuh juga banyak, ada yang tadi loncat-loncat, terus ini juga ada panahan. Banyak juga permainan seru yang bisa kita nikmatin di Noah Park ini. Lanjut, nah untuk makan siang ini kita mau makan yang Sundaan. Nah ini dia, namanya adalah alas daun. Jadi rumah makan alas daun itu beneran kita itu makan di atasnya alas daun pisang gitu ya. Jadi kalau kalian kesini jangan nanya piring di mana, sendok garpu di mana, karena itu nggak ada. Ini modelnya ngambil-ngambil sendiri. Nah makanan Sundaan kan ada ayam goreng, ayam bakar, ikan, ada tahu tempe, terus sate-satean, ya kayak biasa ya. Yang bikin seru tuh kan karena banyak menunya, jadi kita tuh kayak berasa kalah pengen semua diambil kan. Gak cuman perlaukan, di sini juga sayurnya tuh banyak pilihannya. Nah ada tumis-tumisan, dari mulai pare, terus daun singkong, daun pepaya, terus juga ada lenca. Aduh aku tuh suka banget makan sayur, jadi kayak pengen diambil gitu. Kalau aku tuh ya lebih mencari sayur daripada aku tuh mencari lauk. Gak tau kenapa memang aku sesuka itu sama sayur dibandingkan dengan lauk. Tapi ya kalau dikasih lauk ya juga gak nolak sih. Ada juga tutut. Nah kan kalau misalkan Sundaan gini tuh memang biasa ada tutut ya. Aku tuh suka makanin tutut karena kayak lucu aja gitu diseruput. Terus keluar deh tuh makanannya. Dan sambal-sambalan juga jangan khawatir, banyak banget, mau yang pedes ataupun gak pedes semuanya ada di sini. Nah ini restoran Alas Daun, jadi pas banget buat kita makan bareng-bareng keluarga, bareng-bareng temen. Bisa sambil ngobrol dan mereka juga siapin meja yang panjang kayak gini. Karena memang mungkin banyak ya keluarga-keluarga besar yang makan di sini. Bisa dilihat kan gak ada yang pakai piring tapi langsung di alas daun pisang. Karena tadi udah lelah banget main, kena panas, terus saatnya lapar, dan akhirnya kita makan. Ini adik makan ayam bakar. Suasana liburan itu memang hal yang sangat ditunggu-tunggu karena kita kayak bebas gitu ya dari keseharian yang itu-itu aja. Apalagi kalau kita ibu rumah tangga, jadi ya terkadang ada yang bilang kalau liburan itu kayak cuman pindah tempat gitu ya. Sebenarnya enggak, kita seorang ibu pun itu harus menikmati saat liburan kita. Mungkin kalau misalkan dulu anaknya masih kecil-kecil, iya memang lebih repot. Banyak yang diurus, banyak barang yang harus dibawa. Tapi percayalah pada saat anak-anak udah gede, kalian pasti kangen masa-masa menggendong anak,
Masa-masa kita repot menyiapkan anak makanan, mengajak anak-anak main, menemani mereka. So, jadi nikmatin aja, karena nanti akan ada waktunya. Alas Daun ini salah satu restoran yang terkenal di Bandung dan tempatnya luas dan cocok banget buat makan bareng. Lanjut abis ini kita mau istirahat, jadi kita mau check in di hotel. Nah, kita di Bandung ini pilih hotel itu Luxton. Kebetulan kita pisah hotel sama teman-teman karena kita itu pesen harus mepet, nggak bisa di jauh-jauh hari, takut ada kerjaan. Nah, kita nggak dapet hotel tuh yang mereka tempatin, jadi kita pilih Luxton. Kita mungkin beberapa kali pernah nginep di sini karena tempatnya itu strategis dan juga ruangan kamar ini cukup besar. Dan karena kita berempat, kita pakai 2 single bed, jadi cukup untuk 2 orang atau nanti digabungin juga bisa supaya bisa lebih besar. Yang pasti untuk saat ini atau sampai saat ini kita belum menambahkan extra bed dan ini tuh masih cukup lah untuk kita tidur tanpa terlalu sempit gitu ya. Malam ini kita nggak ngumpul makan bareng sama teman-teman karena kita mau ke dokter. Nah ini guys, karena suami aku tadi jatuh pada saat naik mobil ya. Jadi ini kita antar dulu dia ke dokter. Karena Pasu ngerasa kakinya sakit karena tadi kebentur dan juga tangannya itu lecetnya lumayan banyak. Jadi kita butuh obat. Supaya juga dibayarin sama asuransi. Jadi kita itu datanglah ke dokter. Karena supaya juga mencegah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah kata dokternya itu benturan aja. Tapi kakinya lumayan sakit dan dia jadi agak pincang gini. Dan kita ambil obatnya, terus kita makan malam. Nah ini tuh deket Kimia Farma yang ada di situ. Awalnya aku pikir tuh ini adalah restoran Padang, jadi karena kayak kuah-kuah gitu ya. Ternyata ini tuh bukan. Dan di sini juga jual seafood. Akhirnya kita tertarik untuk mencoba seafoodnya dan juga ayam yang merah ini tuh. Nama tempatnya adalah Nasi Kandar Damai. Jadi tuh ini adalah kalau aku browsing ya, ini tuh makanan Melayu gitu ya. Nah ini pesanan kita lagi dipanggang atau dibakar. Kelihatannya sih wanginya tuh enak. Minumannya tuh ada teh Melayu, terus ini kayak Milo dinosaur gitu. Minumannya aku cobain, ini enak-enak dan juga ini nih adalah kulit ayam. Aku nggak tahu deh ya merahnya itu pakai apa gitu ya sampai bisa merah banget. Dan aku juga lupa ini ikan apa, tapi ini ikannya panjang banget. Ini ada kerang, tapi kerangnya itu emang kecil-kecil banget dan ini baby gurita. Nah, kita beli tuh yang saus Padang. Rasanya lumayan oke di lidah kita dan anak-anak juga suka dan aku paling suka kangkungnya karena memang aku suka sayur sih ya. Dan kangkung di sini tuh rasanya pas banget, kriuk-kriuk gitu. Tapi untuk makanan lainnya pun juga sama, enak juga. Bumbunya juga enak. Kita disiapin sarung tangan plastik kayak gini, jadi tangan kita nggak perlu kotor-kotoran, nanti bisa kita lepas dan tinggal kita buang. Kasihan Pak Asu masih pincang kakinya, ya ampun semoga cepat sembuh ya. Sampai di hotel kita langsung obatin sesuai dengan yang tadi dikasih dokter. Jadi karena ini luka luar, jadi kita bilas dulu pakai NaCl. Ini tuh kayak untuk obat infus ya. Setelah itu kita kasih betadine. Nah ini cuma diguyur aja. Terus betadine itu dibilas lagi pakai NaCl. Ini tuh supaya nggak infeksi. Itu rasanya pasti pedih banget sih. Kalau kita luka kecil aja kan sakit ya. Apalagi tuh ini lebar banget. Terakhir ini dikasih salep. Ya udah itu aja. Aku juga agak-agak merinding gitu ya buat ngasihin salepnya. Kasihan gitu. Next ini adalah paginya kita sarapan di hotel. Nah ini tuh menu-menunya. Jadi menurut aku kalau Luxton itu harganya adalah pas di kantong, dia nggak terlalu mahal dan masih masuk budget. Terus makanannya itu untuk breakfastnya itu banyak pilihannya. Karena salah satu hal yang diperhitungkan juga kan pada saat kita nginep di hotel adalah breakfastnya ya. Nah ini tuh lengkap banget dari mulai makanan utamanya atau juga cemilan-cemilannya. Ini tuh banyak sampai Indomie juga ada. Lanjut habis ini kita mau beli oleh-oleh, terus juga kita mau cari makan siang. Tadinya kita tuh pengen cari tulang jambal, tapi ternyata tulang jambalnya itu udah pindah tempat dan kita nggak cukup waktu buat carinya lagi.
Padahal kalau ke Bandung itu salah satu makanan yang aku kangen banget itu ya si tulang jambal ini. Kemana perginya tuh ya dia? Katanya sih tempatnya memang suka pindah-pindah si bapak itu. Oke, setelah makan pagi kita lanjut ke Kartika Sari. Ini tuh ya memang pusat oleh-oleh yang legend. Kayaknya kalau ke Bandung itu belum afdol kalau kita nggak mampir ke Kartika Sari. Makanannya tuh karena udah lengkap banget, nggak cuman oleh-oleh khas Bandung aja, tapi cemilan-cemilan kayak coklat, makanan-makanan yang disukain sama anak-anak, terus juga dia tuh dilengkapi dengan jajanan pasar. Bisa dibeli untuk oleh-oleh ataupun juga untuk cemilan kita di jalan menuju pulang ke Jakarta. Ini suasananya sekitar jam 10 pagi dan ini tuh memang weekend, hari Minggu pagi ya. Nah ini ketemu Pak Su, jadi kita itu memang sama-sama konten dengan akun YouTube yang berbeda. Ketemu orang YouTube juga. Ini ya kondisi ramainya di Kartikasari adalah seperti ini dan kita sekarang udah selesai. Jadi kita mau balik ke hotel dulu, baru kita lanjut cari makan siang. Kita balik ke hotel, sempat istirahat sebentar, terus kita check out. Nah ini barangnya kita nggak bawa koper, jadi kita bagi 3. Jadi setiap orang itu bertugas membawa 1 barang. Bunda karena perempuan sendiri dan juga seksi repot, nah kadang-kadang nggak bawa apa-apa sih, tapi melihat, mengecek, dan memastikan kalau semua itu sudah rapi dan semuanya terbawa lengkap. Next kita mau makan siang. Nah ini adalah salah satu tempat juga Sundaan juga yang sangat terkenal di Bandung, yaitu namanya nasi bancakan. Ya kalau makanan Sunda kan kayak ayam goreng, ayam bakar, ikan, terus juga di sini ada telur dadar, lalapannya lengkap, sayur-sayuran juga banyak, sate-satean juga ada. Pokoknya nikmat dan enak. Dan ini tuh pas banget di jam 12 siang dan ternyata ini rame. Di sini juga jual jajanan jadul gitu ya. Nah ini adalah es lilin. Iya ampun inget banget masa aku SD ini tuh es lilin ngehits banget. Dan ada dijual di depan sekolah, tinggal mau pilih rasa apa terus dicelup ke coklat siram yang cair kayak gitu. Ini kebetulan abangnya nggak ada, jadi kita self service dan ini tuh harganya 5.000. Jadi kita ambil sendiri, terus kita bayar ke kasir. Dan ini anak aku baru nyoba sekali deh. Terima kasih yang udah ngikuti perjalanan aku ke Bandung. Nah ini teman-teman aku, kita itu ada 4 family. Nah kita sudah mau OTW balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke rutinitas. Thank you, bye-bye.